Oke, sekarang sudah di akan ya. Bapak Ibu bisa melihat ya di pojok sebelah kiri itu ada tulisan EC. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai agenda kita pada hari ini. Insya Allah sampai jam 3 ya. Nah, mungkin info juga dari jam 3 sampai jam 5 juga ada webinar ya, dari APSI. Monggo bagi yang mau mengikuti, topiknya cukup bagus tentang pembelajaran digital ya, dari Siamolek dan dari APSI. Baik, saya akan langsung dengan share screen membahas terkait dengan agenda digital, terkait dengan Google Calendar. Kalau nama aplikasinya Google Calendar ya. Nah, tapi kalau dari sisi penggunaannya lebih kepada sebagai agenda digital atau digital agenda. Nah, langsung kita akan mulai sesinya seperti biasa. Mungkin yang kemarin belum sempat ikut, ketika Bapak Ibu, coba saya tunjukkan akses sebagai siswa ya. Ini ceritanya saya sign out dulu deh ya. Jadi saya masuk dengan akun yang lain sebagai siswa. Ini dia masuk. Ini sebagai siswa, jadi di layar kita ya terlihat ada tampilan Applied Digital Skill, di pojok kanan ada tulisan Sign In. Nah, ini kita ketuk Sign In. Nah, kemudian kita pilih akun kita. Nah, nanti langsung masuk ke akun belajarnya, gitu ya, yang disebut dashboard. Nah, di sini itu menunjukkan last view video, menunjukkan video terakhir yang kita tonton. Ya, nanti di bawah, geser ke bawah, ada kelas, ya, dan ini ada daftar yang harus saya tonton. Ini masih 0 ya, berarti ini belum selesai. Tadi saya coba satu yang Google Meet sudah tuntas, berarti ini ada satu udah tuntas selesai. Nah, untuk mengaksesnya, kita tinggal buka saja nih yang tulisan bio ini. Oke, sorry. Balik. Kita tadi ke kalender dulu ya. Baik, kita back. Sekarang kita menuju ke organize your time with a digital agenda. Nah, di sini dijelaskan fungsinya apa. Jadi, create a digital agenda by adding events. Membuat agenda digital dengan menambahkan kegiatan, tugas-tugas, dan juga pengingat di Google Calendar. Nah, ini tampilannya seperti ini. Example outcome-nya seperti ini. Nah, kalau kita geser ke bawah, sini ada activities ya. Time to complete 45 sampai 90 menit. Nah, jadi ini durasi yang akan dihabiskan sekitar itu ya untuk menonton. Nah, kemudian kita langsung ke bawah. Di sini ada organize your time with a digital agenda. Seperti biasa, Bapak Ibu satu-satu ditonton videonya sampai tuntas ya, sampai selesai. Ini kita klik di sini. Nah, nanti muncul video panduan yang sudah Google siapkan. Nah, di sebelah kanannya ada instruksinya. Jadi, semacam intisari daripada video ini apa. Pertama adalah open a new tab in your browser. Berarti kita buka tab ya. New tab ini kayak gini. Lambang tambah new tab atau tab baru gitu ya. Berarti kita ikutin saja. Sini saya tutup dulu. Saya tutup. Di sini diminta kita untuk open new tab in your browser. Saya klik new tab. Lalu yang kedua, go to google.com. Nah, kita google.com. Kita enter. Nah, sudah seperti ini. Lalu yang ketiga, klik sign in. Berarti kita klik atau login ya, bahasa Indonesia-nya. Kita klik login.
emailnya. Harus dipancing dengan klik email dulu. Nah, baru udah masuk ya. Nah, setelah itu type your email address gitu ya. Kemudian type your password dan move on the next video. Nah, berarti kita sudah selesai ya. Sudah masuk ke tahap pertama ini di sini. Kita setelah itu ada yang masuk lagi, kita admit. Ya, setelah selesai di video ini kita klik next ya, video kedua. Nah, di video kedua adalah view your calendar by week. Artinya melihat kalendernya dalam mode mingguan, weekly. Sekarang kita klik on Google Apps. Nah, Bapak Ibu, Google Apps itu ini. Ini ya Google Apps ya, titik 9. Nah, Google Apps ini setiap kali Bapak Ibu masuk ke akun Google-nya, maka semua menu ada di sini, tersimpan di sini. Namanya Google Apps. Ini saya menggunakan akun belajar.id ya. Nah, kemudian open Google Apps, kemudian select your drive, klik sign in, klik on Google Calendar. Change the month to see next month and last month. Set your calendar view to a week. Oke. Ini berarti kita ketuk di sini. Tadi sih perintahnya pakai Google Drive ya. Tapi kita juga bisa langsung mengetuk di kalendernya di sini. Nah, oke. Kemudian tadi perintahnya adalah mengubah tampilannya ke minggu. Set your calendar view to a week. Nah, maka di sini a week sudah ya. Ini ada day, ini menampilkan agenda sehari-harinya ya, satu hari penuh dari jam 1 malam ya sampai jam 11 malam. Kemudian kalau kita klik di sini ada week. Nah, berarti ini satu pekan. Satu pekan ya. Kita ada di akhir pekan nih hari ini. Kalau kita klik lagi dia ke month ya. Oke, kalau kita klik lagi ini ke years, ini ke tahun. Kalau kita klik lagi, kita ke schedule. Berarti ini jadwal, ya, jadwal kegiatan yang sudah dirancang. Nah, kemudian kalau di sini lagi ada 4 days, yang 4 hari saja. Berarti kita ikuti petunjuknya untuk ke week dulu ya. Nah, berikutnya kita move lagi to the next video. Nah, di video keempat adalah add your school days as event in your agenda. Tambahkan ya school days ya, berarti hari sekolah, hari belajar ya, as event sebagai kegiatan di agenda kita. Nah, perintahnya adalah create a new event ya, buatlah sebuah kegiatan. Title is school day. Oke, berarti kita buat kegiatan. Cara membuat kegiatannya kita klik lambang create di sini. Nah, tadi perintahnya apa? Namanya school day. Itu ya, school day. Kemudian, select when your school day begins and ends. Nah, berarti kita pilih hari dimulai sekolah sampai selesai. Kita selesai sekolah dari mulai hari Monday ya. Coba tanggal 10. Ya. Dari Monday sampai more option. Ya, kemudian repeat it every weekday. Choose a color for your event, save your event. Oke, kita tonton dulu videonya ya, sebentar. Saya mute dulu videonya. Nah, nanti tampilannya seperti ini.
Di sini kita men-set tanggal, ya, jam, sorry, kita men-set jam. Ya, kemudian dari mulai kapan sampai jam berapa? Audionya nggak ada ya? Nah, kita klik more option untuk menampilkan menu yang lebih besar. Nah, di bagian ini ada pengulangan. Ya. Nah, ini memilih warna dan menyimpan. Nah, seperti ini. Oke. Jadi di sini kita bisa cek ya, apakah ini berulang kegiatannya. Ini ada daily setiap hari, setiap minggu, tapi hanya di hari Senin dan sebagainya. Ya, ini kita pilih every weekdays, Monday to Friday. Kalau di Jakarta sih sampai Jumat ya belajar. Di sini dipilih waktunya dari jam 6.30, 6.45 di sekolah saya. Ini anggap waktu normal sampai jam 3.45. Ya, ini diulangi. Kemudian ini yang krusial Bapak Ibu, di bagian kalender ini yang kita akan set. Kita akan set ke kalender siapa, ke kalender yang mana gitu ya. Apakah jadi kita bisa membuat kalender dengan tim, dengan siswa, bahkan dengan siapapun ya, bisa bikin event bersama, bikin kalender bersama. Nah, ini masih di agenda saya pribadi, saya pilih warnanya gitu ya. Kemudian saya klik save. Nah, seperti ini. Ya, sebentar dulu. Ya, memang maaf selesai.
Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini sampai mana? Ya, yang keempat. Oke, suara saya sudah jelas ya? Takutnya nggak jelas suaranya. Mas Pak Adin. Oke, baik. Berikutnya yang keempat, yaitu create a school-related task. Ya. Give a title, kemudian add the description, choose the date, and save the task. Nah, kita tonton dulu, kita lihat dulu videonya. Nah, di sini Bapak Ibu, walaupun tidak mengerti bahasa ya, bisa langsung mengikuti. Nah, dikliknya di mana, kemudian klik task itu berarti tugas ya. Jadi chapter 4 of Sold, kemudian berikan catatan, deskripsi, kasih tanggal, kemudian jam, ya, dan save. Nah, ini kalau bisa Bapak Ibu dilakukan nih setiap kali nonton video di bagian ini. Yang now it's your turn. Sekarang giliran Anda, artinya mempraktekkan ya, create school related task, buatlah tugas-tugas sekolah gitu ya. Lalu berikan judul, kasih deskripsi, kemudian pilih tanggalnya dan save the task, simpan tasknya atau tugasnya gitu. Nah, di sini di akun yang tadi ya ini kita bisa melanjutkan ya. Di sini tadi kita klik, pokoknya selalu klik lambang tambah. Ada yang masuk. Ya, selalu klik lambang tambah di sini. Nanti kan ada pilihan nih, ada event, ini ada out of office ya, berarti lagi di luar kantor. Lalu ada task, ada reminder, ada appointment slot. Ya, ini nanti yang sangat berguna Bapak Ibu, apalagi seorang wali kelas ya, misalkan saat nanti membagi raport atau guru BK membagikan jadwal konsultasi, ini bisa pakai appointment slot. Nah, tadi diminta mengklik yang bagian task ya. Lalu berikan tugasnya, misalkan read chapter 2 gitu ya, page 150. Misalkan seperti ini, kemudian sudah tas, pilih tanggalnya, misalkan tanggal 11, jamnya di jam berapa gitu ya. Kemudian kasih keterangannya, lalu ini dipilih di tas, lalu klik save. Nah, nanti muncul di sini. Ya, kalau ini itu modelnya berbagi ya, maka semua subscribernya kalender ini akan bisa mengakses hal yang sama. Itu maksudnya. Kemudian kita teruskan lagi sebelum kita elaborasi. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Ya, add a reminder to your digital data. Nah, ini membuat pengingat ya, membuat pengingat reminder. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengaktifkan notifikasi kalender di laptop ataupun di handphone. Kita sebagai pengundang itu bisa membuat pengingat, bisa by email, misalkan akan di email 1 hari sebelumnya, atau akan muncul notifikasi 5 menit sebelum acara dimulai, itu bisa. Nah, ini caranya ya. Kita bisa lihat di panduan video ini dengan cukup singkat. Kita tinggal alihkan sebagai reminder ya, sebagai pengingat. Nah, ini dituliskan dari jamnya ya sampai jam berapa. Lalu klik save. Jadi nanti akan muncul
pengingat ini. Oke, kita teruskan dulu dikit lagi. Nah, ini sudah selesai dengan kesimpulan. Oke, saya akan mulai jelaskan dari materi ini. Saya menggunakan Google Classroom. Nah, Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam kelas ini, ya, maka otomatis Bapak Ibu juga memiliki kalender yang dengan nama yang sama. Nah, ini kita cek ya. Jadi, kita, Bapak Ibu, kalau bikin kelas, bikin agenda dengan siswa ataupun dengan tim di Classroom, maka Google otomatis membuatkan juga kalendernya bersama. Nah, jadi ketika saya menjadwalkan pertemuan atau kegiatan, yang saya simpan di kalender itu, gitu ya, maka siapapun bisa dapat notifnya yang sama. Nah, ini kita coba cek ya. Caranya kita masuk ke Google Apps di sini, lalu kita ketuk kalender. Nah, untuk melihatnya, diperhatikan di sebelah kiri ini ada My Calendar. Ini saya sembunyikan, diklik lambang panah ke atas, ada Others Calendar. Ini tampilan awal, defaultnya seperti ini, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pembuat Google Classroom atau membuat kalender, maka munculnya ada di My Calendar di sini. Ini ada Google Applied Digital Skill. Ini muncul ya, kalender kita nih. Nah, berarti kalau Bapak Ibu ceknya di bagian bawah, di Other Calendar. Nanti muncul di sini, Google Applied Digital Skill. Nah, itu cara yang pertama, kita membuat kalendernya bersama, gitu ya, di sini. Cara yang kedua, saya pakai akun belajar ID, contohnya. Nah, misalkan untuk membuat kalender bersama sama tim, ya, sama tim project, sama tim di kantor, dan sebagainya, ini kita bisa klik di sini. Ya, ditambah add others calendar, atau di sini. Di setting, kemudian ada new calendar, add a calendar, ini dia. Nah, kita kliknya yang pilihan create new calendar. Nah, di sini kita namakan, misalkan agenda Ramadan ya, misalkan dengan siswa 1442 Hijriah. Ini nama agendanya misalkan. Kemudian kita ini dipastikan sudah sesuai. Kalau mau tambahkan deskripsi boleh. Ini pastikan sudah Jakarta, GMT-nya. Ini ownernya saya yang punya kalender ini, dan ini di bawah akun belajar SMP belajar.id. Lalu kita buat create calendar. Ini sedang dibuat kalendernya. Nah, ini sudah jadi. Sudah tampil, ya. Sudah ada. Bisa kita konfigurasi, ya. Bisa kita setting-setting. Jadi itu cara kita. Sekarang kalau saya balik ke menu kalender lagi, nanti muncul di sini. Agenda Ramadan. Nah, gitu ya, cara membuat kalender bersama. Nah, sekarang men-settingnya bagaimana? Nah, ini saya akan gunakan event ini sebagai uji coba, gitu ya. Misalkan saya bikin event, saya klik create di sini. Nah, nama eventnya adalah Bootcamp Google Applied Digital Skill Part 2. Misalkan. Ini saya bikin agenda kedua. Nah, lalu langkah kedua adalah kita menentukan harinya, mau kapan. Misalkan kita ketemu lagi tanggal 15 pekan depan, ya, setelah lebaran misalkan. 15. Kemudian jamnya saya set kita ketemunya pagi saja, jam 9.00 sampai jam 10.30. Nah, lalu ini time zone-nya pastikan sudah Indonesia ya. Kemudian di sini kita bisa undang, nggak apa-apa ya. Nah, ini hubungan dengan Google Meet. Di sini kita bisa aktifkan link Google Meet-nya. Nah, ini saya tinggal ketuk satu kali saja.
Nah, sekarang sudah muncul nih, sudah muncul link meetingnya. Nanti kalau mau bergabung, tinggal klik saja join with Google Meet. Nah, kalau kita mau offline, berarti bisa tambahkan location. Misalkan, ini gedung sekolah saya, misalkan. Nah, jadi yang diundang itu akan dapat maps-nya, ya akan dapat petanya. Jadi nggak perlu lagi kita share lokasi. Contohnya ya, kalau mau ketemunya offline. Kemudian kita bisa tambahkan kolom deskripsi. Ya, misalkan seperti agenda meetingnya apa saja, gitu ya. Bisa buat poin-poinnya. Satu, ya, persiapan tatap muka. Kedua, persiapan UTS, PAS misalkan dan sebagainya. Jadi si invitees itu yang diundang itu bisa membaca dulu, bisa melihat dulu poin apa yang akan dibahas. Nah, kita pun bisa melampirkan dokumen. Ya, misalkan saya akan lampirkan dokumen lesson plan, saya klik select. Nah, jadi nanti yang Bapak Ibu semua akan bisa mendapatkan notes ini dan juga dokumen yang saya share. Nah, di sini yang harus kita perhatikan. Defaultnya kan ke kalender saya pribadi nih. Ini harus saya ubah, saya klik. Nah, saya pindahin ke mana? Google Applied Digital Skill. Nah, ini yang kita tidak boleh uh, miss ya atau salah. Kenapa? Kalau kita settingnya di akun saya, di akun saya, maka yang lihat hanya saya. Bapak Ibu nggak bisa lihat gitu. Kalau saya masukin di Amazing Teacher, ya yang bisa melihat adalah anggota-anggota Amazing Teacher, bisa melihat event ini. Tapi kalau saya masukinnya ke Google Applied ke grup kita, gitu ya, maka Bapak Ibu semua bisa langsung nanti mengakses, langsung dicoba. Nah, lalu kita bisa memilih warna, mau kasih warna apa ya, misalkan warna kuning. Lalu sini kita bisa tambahkan notifikasi. Notifikasi ini bisa 10 minutes before, kita pilih ya, mau berapa. Misalkan 1 jam deh sebelumnya. Nggak cukup juga, tambahin lagi ya, berapa lagi. Misalkan bisa kita custom juga ya, bisa kita custom pakai email, misalkan pengingatnya. Misalkan di email 1 hari sebelumnya. Ini minusnya kita ganti ke days. Klik done. Jadi nanti akan muncul notifikasi pengingat. Lalu kita klik save. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan cek di kalendernya. Cek berarti di bagian others kalender, nanti temukan yang ada Google Applied Digital Skill. Lalu cek tanggal 15 sudah muncul event ini pastinya. Nah, nanti setelah seperti ini, tinggal klik saja klik join with Google Meet. Nah, nanti akan langsung masuk ke agenda meeting di sini. Seperti itu. Nah, ini kalau by phone, tapi ini hanya US only ya. Di Indonesia nggak support nih, by phone. Ini ada alamat petanya. Kalau kita klik petanya, langsung muncul maps-nya. Di mana lokasinya. Langsung dengan foto-fotonya, ya, alamatnya, dan sebagainya. Ini ada meeting agendanya, ini ada lesson plan, ada lampiran yang saya kirimkan. Jadi sebelum meeting itu semua sudah ready ya, sudah ada semua bahan-bahannya. Nah, silakan dicek sudah muncul belum nih event yang saya buat di share kalender atau di kalender bersama kita. Silakan dicek Bapak Ibu. Sudah muncul. Sudah muncul ya. Oke, coba Sudah. kita join Google Meet lagi Pak, sini Pak. Tapi di mute ya mikrofonnya. Ini saya join now, Bapak Ibu juga join.
Saya tunggu di sini, link di sini, di meet di sini. Ada yang sudah bisa masuk? Bisa langsung pakai code it itu Pak. Langsung diklik di sini. Klik join with Google Meet. Nah, ini Pak Wandi masuk. Pak Yusuf masuk. Oke. Jadi seperti ini ya. Kita jadinya tidak lagi manual membagikan link. Bisa langsung kita jadwalkan. Bisa kita agendakan dengan siswa, dengan siapapun. Jadi nggak lagi mungkin, ini saya off saja. Jadi kita tidak lagi membuat schedule itu manual gitu ya. Nggak lagi buat timetable itu manual. Bikin jadwal pelajaran misalkan, pakai sheet ya, pakai Excel, hari Senin, pelajaran siapa, jam siapa. Nah, di masa pandemi ini kita bikin saja di Google Calendar gitu ya, schedule-nya langsung dengan nama gurunya, dengan link meetingnya. Jadi ketika masuk itu di hari yang sama, ya siswa tinggal buka saja, tinggal buka kalendernya, cek nama kelasnya, gabung ke meetingnya. Jadi seperti itu. Nah, itu cara kita mengagendakan sebuah kegiatan ya, menggunakan Google Calendar. Jadi kalau kita pindahkan ke bulan, tampilannya ya seperti ini nanti. Terlihat semua agenda. Nah, kalau kita mau nggak kebanyakan agenda, kita bisa di unchecklist nih agenda yang lain. Jadi yang muncul hanya agenda-agenda kita. Atau agenda nasional, ini kan agenda nasional ya. Ini kalau saya matikan yang holiday-nya, maka akan hilang semua kegiatan. Hanya ada agenda kita di sini. Nah, itu Bapak Ibu cara membagikan ya, membuat. Nah, kalau yang kedua, kalau yang membuatnya bukan dari Google Calendar, berarti bikinnya kayak tadi. Bikin kayak tadi di sini, di setting, kemudian bikin saja di add calendar dan create new calendar. Di sini misalkan kita buat namanya alumni bootcamp GADS. Ini saya create kalender. Dan ini akan saya share nih Bapak Ibu kalendernya. Nah, ini kita configure. Ya, di sini kita geser ke bawah. Di sini kita checklist Bapak Ibu. Make available to public. Jadi ini dibuat untuk umum. Kan awalnya hanya untuk membernya ini ya, akun belajar ID. Kemudian kita bisa ambil linknya. Jadi dia yang bisa lihat ya, semua event bisa lihat. Ini saya ambil linknya, saya bagiin di chat, di Google Chat, di Zoom Chat maksudnya ya di sini. Coba silahkan diklik. Nah, coba dicek deh, chat di Google-nya, Google Meet chat-nya. Bapak Ibu klik dan subscribe ke kalender saya yang tadi, yang barusan saya buat. Ya, sudah masuk. Nah, lalu cek di bagian others kalender, ada nggak alumni bootcamp GADS? Sudah muncul belum kalender ini? Sudah masuk Pak Adin. Sudah ya? Nah, sekarang saya bikin event.
atau bikin pengingat ya. Event aja deh, misalkan reunion alumni oke, saya setnya tanggal 10 ya, jamnya jam setengah 2 sampai jam 2 nya 30 menit. Nah, ini saya aktifkan nih, jangan lupa untuk diaktifkan meetingnya ya, Google Meet-nya. Nah, lalu di sini dipastikan kita ubah ke alumni bootcamp, karena ini semacam penentu event ini mau posting di mana gitu ya. Nah, berarti semua anggota yang tadi sudah subscribe kalender ini bisa mendapatkan linknya. Terus saya klik save. Nah, sekarang coba dicek, sudah muncul belum agenda ini? Reuni alumni tanggal 10. Dibuka kalendernya. Ya, silahkan dibuka kalender yang tadi subscribe. Lalu temukan apakah sudah muncul. Sudah, Pak. Sudah muncul ya. Sudah. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mulai sekarang bisa membuat kalender yang dipakai untuk kepentingan tim, untuk bersama ya. Sehingga kita bisa menschedule-kan sama-sama di kalender itu. Kita bisa setup sampai 1 tahun ke depan, kita punya program apa saja, apalagi yang sekolah ya, itu bisa banget. Misalkan kalau nggak bentarnya saya mute dulu suara motornya, saya mute dulu. Oke, saya mute. Nah, jadi dengan adanya Google Calendar ini, Bapak Ibu bisa menjadwalkan dalam 1 tahun ke depan ya. Misalkan nanti di bulan Juli ada MPLS, bukan Agustus ya, ada MPLS. Kita bisa langsung mengagendakan dari sekarang ya, dengan tim tadi ya, di misalkan tanggal 2. Nah, ya, ini school day kan, karena dia kan apa tadi, kita setnya kegiatan sekolah yang berulang. Ini kita bisa buat event. Agustus tanggal 2, kemudian ada Google Meet-nya ya. Kemudian di sini kita alihkan ke misalkan ini kita buat berarti. Saya tutup dulu, misalkan ini saya buat agenda sekolah. Setting, kita ke add calendar, kita ke create calendar. Agenda sekolah tahun ajaran 2021-2022. Ini cocoknya sama dikerjain sama tim kurikulum ya, tim kesiswaan. Jadi kan biasanya tim kurikulum pakai kalendernya dari akademik ya. Nah, itu tinggal di set saja. Kalau memang mau di-share ke anak-anak ya, tinggal di make public aja. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal isi kalendernya. Sudah dibikin, tinggal kita buat tadi di Agustus ya. Misalkan Agustus ini MPLS. Kita buat Agustusnya di tanggal 2 hari Senin dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Biasanya begitu. Nah, kalau emang ini seharian bisa klik all day. Berarti ini seharian nih, kegiatannya seharian. Apakah ini berulang? Itu tinggal dilihat. Ya, daily. Berarti ini setiap hari ya, kalau misalkan mau diulang. Kalau nggak diulang, kegiatannya berarti doesn't repeat. Nah, lalu bisa, kalau kita mau mengundang tamu ya, kita bisa masukkan emailnya di sini. din86@gmail.com. Sekarang kita nggak dibagiin, cuman ngundang aja yang diundang. Bisa kita tambahkan undangannya seperti itu. Kemudian kita aktifkan ya,
aktifkan Google Meet-nya di sini. Nah, ini guest permission-nya, dia bisa apa? Dia bisa mengundang yang lain dan bisa melihat daftar tamu. Tapi dia tidak bisa memodifikasi eventnya. Jadi dia yang diundang nggak bisa guna ganti tanggal ataupun jam ya. Jadi pastikan seperti itu. Lalu kita aktifkan meetingnya, lalu kita tentukan lokasinya, misalkan mengundangnya di sekolah, ya. Masukin saja nama kantor kita. Nah, setelah itu kemudian di bagian deskripsi mungkin kita mau menyampaikan persiapan yang harus siswa kerjakan sebelum MPLS gitu ya, apa yang harus dibawa. Mungkin kita juga bisa attachment lampirannya, aturannya dan sebagainya. Nah, ini yang jangan sampai salah ya. Ini diubah dulu. Kemana? Ke agenda sekolah. Nah, dengan begini, semua anggota kalender ini bisa mendapatkan event ini. Ya, jadi bisa mendapatkan event tersebut yang sudah kita buat. Kalau kita ubah ke schedule, maka akan muncul di sini. Ya. Bulan ya Agustus. Nah, sudah muncul ya MPLS. Jadi nanti siswanya tinggal join Google Meet. Oke. Itu yang tentang kalender ya. Jadi kita bisa men-setting, kemudian membagikan, berbagi link meeting dan sebagainya. Nah, satu lagi sebelum kita ke Google Meet adalah appointment slot. Slot itu semacam slot janji temu, tapi via online. Misalkan Bapak Ibu kan kalau bagi rapot itu misalkan hari Jumat atau hari Sabtu misalkan. Dari waktunya tuh dari jam 8 sampai jam 12. Nah, kadang kan kita bisa setting nih siapa yang mau ketemu di jam berapa gitu ya. Jadi supaya kita nggak antri nunggu semua masuk, tapi kita buat agenda schedule. Sehingga dia bisa memilih saya mau jam berapa ya konsultasinya. Ketika ada yang sudah mengambil jam 8, maka dia akan hilang dari daftar itu. Misalkan di sini list pembagian rapor sekolah atau rapor PTS di sini. Nah, kita setnya ke appointment slot. Lalu kapan kita mau mengagendakan? Misalkan di bulan Juni, di Juni tanggal 25, tanggal 26 hari Sabtu. Nah, kemudian dari jam berapa? Kita setting, misalkan dari jam 7 ya sampai jam 2 siang. Berarti durasinya 7 jam. Nah, kemudian di sini slot with duration. Nah, masing-masing itu berapa menit slotnya. Jadi satu kali ngambil raport itu orang tua atau konsultasinya gitu ya. Itu mau berapa menit? Misalkan di set 10 menit. Di set masing-masing itu akan 10 menit. Nah, di sini saya akan bagikan ke Bapak Ibu yang di alumni bootcamp yang tadi sudah pada masuk ya. Nah, ini kita klik save. Nah, sekarang sudah saya set. Kita ubah ya ke month. Bapak Ibu coba cek di Juni tanggal 25. Tanggal 26, sorry. Nah, ini kalau nggak dicek, kita bisa bagikan. Go to appointment calendar. The appointment slot available until 1 June 1. Kita majukan sampai bulan Juni tanggal 26. Nah, ini dia. Di sini ya muncul. Ini tuh bisa kita book ya, bisa kita ambil. Ini jam 7 bisa diambil. Misalkan Bapak Ibu sudah membagikan link ini bagian ke orang tua. Untuk bisa memilih, saya mau jam berapa ya, mau ketemu gurunya ya, mau ngambil raport. Misalkan saya ngambil jam pertama deh, saya ambil slotnya. Nah, di sini
kelihatan ya siapa yang mengambilnya, jam berapa. Ini kan tadi kan 10 menit ya. Berarti jam 7 tepat sampai jam 7 lewat 10 menit. Di mana kemudian deskripsinya apa yang mau kita sampaikan nanti untuk dibahas. Klik save. Nah, sekarang sudah menghilang nih. Sudah terambil oleh yang lain. Nah, sudah muncul. Jadi Bapak Ibu yang berikutnya yang telat itu nggak bisa lagi mengambil yang udah di booking. Nah, silakan sama-sama praktek, diambil, silakan dibuka kalendernya, kemudian diambil mau janjian jam berapa, mau meeting jam berapa. Sudah bisa melihat belum semua event ini di kalendernya? Bulan Juni ya Mas Andin? Ya, Juni tanggal 26. Coba dicek. Lihat ya di mana Mas Andin? Di bulan Juni sudah ada Pak Din. Ya, Tapi yang apa ini? Nih, Yang kotak-kotak pembagian ini kok belum rapor. ada ya? oke, coba ini mungkin saya bagiin ya. Ya. Ini ada pembagian rapor PTS. Ada nggak pembagiannya? Pembagian rapor PTS itu aja Mas Andin, yang rinciannya Oke. nggak ada. Coba saya bagiin link ini di chat ya. Coba klik di chatnya. Oke, coba sekarang klik di chatnya deh. Klik link di chat untuk masuk ke tabel tadi. Slot janji. Saya juga sambil cek. Nah, nggak ada nih. Dilihatin nih 26 Juni di Ya. mana? Tinggal Ini di mananya kita digeser, isi Mas Adin? tinggal digeser ke tanggal 26. Ibu tinggal klik aja mau di jam berapa. Nih, Oh, tinggal klik di mana. Misalkan saya misalnya kan ini ada jam nih, ini jam 9. Berarti klik sini misalkan jam 9. ini di mana deskripsinya perlu diisi? Ya, kalau Ibu mau ada yang mau disampaikan, Oh, nggak ada Pak ya, simpan aja ya. ya, kalau nggak save. Itu. Tuh, udah nampak satu. Nah, your appointment has been saved. Nah, ini namanya appointment slot. Jadi kita bisa semacam apa ya? Semacam booking. Kalau dokter itu kan ada jadwal konsultasi gitu ya. Jadwal konsultasi. Oke, kamu di jam sekian sampai jam sekian. Nah, ini kita bisa booking. Bisa booking. Di sini nanti ada nama kita nih di belakang kalendernya. Nah, siapa dengan absi kekinian? Oke, saya stop sharing. Coba mungkin ada yang mau coba share tampilannya seperti apa? Silakan. Saya Mas Adin. Ya, silakan di-share. Tampilan kalendernya. Yang appointment slot tadi. Share di mana ya apanya? Presentasikan Di- sekarang. Iya, dipresentasikan sekarang. Iya. Ya. Bapak Ibu, saya tinggal sebentar. Anda tidak diizinkan katanya. Presentasikan. Ya, ndak aktif presentasinya Mas Adin. Ya. Berarti di ini. Belum dibuka. Yes. Nomor berapa bukunya? Berapa tadi? Oh ya, 3.
Dah. Dah bisa tuh. Dah okey. Iya. Dah bisa. Anda tidak diizinkan katanya. Ah, tuh Nah, Pak ini udah Bambang. bisa kok. Udah bisa, udah diizinkan. Udah saya izinkan. Udah. Ya, ini siapa nih? Pak Bambang ya? Pak Bambang. Coba Pak Bambang diambil. Mau di jam berapa? Saya udah tadi. Di sebelah kiri itu ada jam, tampilan jam ya, jam 7. Lalu sebelah kanan itu ada untuk booking slotnya. Mau jam berapa? Coba diklik Pak Bambang, di jam berapa coba? Dikliknya di bagian teksnya. Teks yang sebelah kanan, pembagian rapot itu. Ya, itu diklik. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, di bagian apa itu kan tentang apa ya, pembagian rapot. Oleh siapa? Oleh Bambang Effendi. Itu mengambil dari nama emailnya, email yang kita gunakan. Lalu Pak Bambang mengambil slotnya, saya akan di jam 11 sampai jam 11 lewat, karena tadi kita settingnya 10 menit ya, per sesinya. Nah, tinggal dicek di mana, misalkan di kelas apa ya, dan deskripsinya apa. Kalau nggak pun nggak apa-apa, langsung disimpan. Silakan disimpan, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang lain, ayo ikuti juga semua di di book ya. Nah, otomatis buat yang lain itu sudah hilang slot jam 11. Yang jam lewat 10 ya. Karena sudah diambil oleh Pak Bambang tadi. Waktu untuk konsultasi online-nya dengan kalender. Adapun kalau nggak online pun bisa, misalkan Bapak Ibu bikin praktek seperti ini bisa ya. Bikin praktek, kemudian silakan saya praktek hari ini dari jam 8 sampai jam 11 malam, jam 11 siang misalkan. Silakan booking jadwalnya jam berapa. Nanti pas datang tinggal tunjukkan bookingnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk appointment slot ya. Ini sangat berguna sekali apalagi di zaman pandemi ya. Sehingga atau Bapak Ibu yang mau bikin les ya, bikin kursus, mau bikin anak konsultasi, misalkan Bapak Ibu mewakafkan setiap hari Sabtu 2 jam sama anak-anak untuk konsultasi. Nah, itu tinggal dibuat seperti tadi. Lalu di share link-nya, anak tinggal ngambil. Saya mau jam sekian. Jadinya semua sudah terjadwal dengan baik. Oke, silakan yang ingin bertanya di Google Meet, di Google Calendar ya, tentang tadi membuat event, membuat event bersama, dan juga membuat jadwal slot ya, appointment slot, daftar janji. Appointment slot. Ya. Yang masuk. Oke, silahkan Berarti nanti kita selalu buat baru dulu, klik tanda plus dulu tuh Mas Adin ya. Ya, Buat ya, dulu, baru buat dulu. Misalnya di sini kan tambahkan judul, misalnya kita agenda pembagian rapor, buat judul gitu ya. Ya. Kalau yang tadi, kalau yang appointment slot itu kita nggak harus bikin kalender ya, bisa bikin di event sendiri aja. Oh. Nah, tinggal link, kita bagikan saja linknya. Oh, linknya aja dibagikan. Tinggal bagiin linknya. Jadi bisa, kita nggak usah bikin dulu kalendernya. Tapi langsung bikin eventnya, create, lalu appointment slot, namanya apa, misalkan konsultasi, Ibu tentukan hari apa, jam berapa, nanti tinggal dibagiin linknya. Berarti gimana mulai buatnya Mas Adin yang appointment tadi? Oke, ini saya lagi ya.
Ya. Nah, jadi untuk membuat slot janji temu, ya, ini nanti juga akan muncul ketika Bapak Ibu ikut ujian Google Certified level 2 ya. Itu muncul bagaimana membuat janji temu. Nah, itu kita langsung saja masuk ke kalender kita. Ya. Misalkan masuk ke kalender seperti ini, kita nggak harus bikin dulu kalendernya, langsung masuk. Kita klik tambah atau create, kita namakan. Misalkan konsultasi kepala sekolah nih kalau buat kepala sekolah. Nah, kita ini buat kliknya di appointment slot. Oh ya, appointment. Ini ya. Ya. Nah, baru tentukan tanggal 17. Ya. Ibu ada waktunya dari jam 9 pagi sampai jam 12. Jadi Ibu di grup bisa kan. Nah, di sini kan ada single slot, berarti cuma satu slot, nggak banyak. Tapi kalau kita mau banyak slot, banyak sesi, nah tentukan tuh Bu, berapa menit satu sesinya. Misalkan kalau ini kepala sekolah 40 menit misalkan. Jadi satu kali ketemu kita tuh durasinya 40 menit durasi meetingnya. Nah, setelah itu ini kita bagikan. Ini mau simpan di mana gitu ya? Mau simpan di mana? Misalkan di event saya pribadi nih. Ya, setelah itu kita klik save. Iya. Nah, ini tadi kita cek di sini kan ya, tanggal 17 Mei. Nah, ini yang kita copy Bu, bagiin linknya. Nah, ini kalau saya klik go to appointment, ini saya klik, maka dibawa ke halaman tadi. Nah, kan di sini nggak muncul nih, ya tinggal pindahin ke tanggal 17. Geser aja waktunya. Nah, cuman ada 4 slot kan, karena tadi kan 40 menit ya durasinya. Nah, berarti di sini Ibu tinggal klik kanan, copy link address. Udah, bagiin ke grup. Gitu ya. Bagiin, nanti siapapun bisa mengambil slotnya. Saya mau Bu, di jam pertama sama Ibu konsultasi. Misalkan saya bagiin di sini. Saya paste di chat. Itu seperti itu. Jadi untuk memulai kalender ini, kita tidak harus membuat dulu kalender bersamanya ya, tapi langsung dibuat eventnya. Ya, seperti itu. Bapak Ibu, silakan. Atau mau ingin praktek, silakan di-share screen. Izin Pak Adin. Tadi kan udah itu ya, udah ngambil ya. Saya ngambil jam 9. Kemudian itu muncul apa untuk merubah gitu ya. Terus saya buka lagi di kalender bulan Juninya, ada muncul, saya share screen aja kali ya? Iya, silakan di-share screen. Nah, ini bagaimana nih Pak? Yang ya. Tadi kan muncul, terus ini bagaimana yang di sini nih loh Pak? Pribadi nggak mau ya? Ya, yang ini Ibu klik kanan yang go to appointment-nya. Yang biru itu yang tulisan gambar ini? Dunia. Yang go to appointment itu diklik kanan di bagian linknya. Itu appointment. Yang di mana Pak? Yang di mana Pak? Yang di itu Bu, ada kan pembagian raport ya? Oh, iya pembagian raport. Terus? Nah, itu yang tengah tuh ada yang biru tuh tulisannya. Join with Google Meet. Bukan, ini Ibu lihat yang mana nih? Saya lihat halaman yang ini. Sebentar. Halaman yang Ibu share, coba di share-nya yang semua layar ya. Tadi kan dari sini ya tadi. Nah ini kan, terus tadi sudah.
terus terakhirnya tuh ini, di sininya saya bingung gitu. Di sininya ini yang saya bingung. Nah, itunya nggak terlihat, Bu. Nggak kelihatan. Oke, bentar saya ulang berarti ya. Nah, ini diulang. diklik kan? Diulang lagi, oke. Enggak, Ibu diulang ininya, share screen-nya. Share screen-nya yang semua layar, semua tampilan. Oke, ya. Jangan Windows atau Tab. Oh, sebentar. Coba stop dulu, stop share. Belum layar? Ya, coba ulangi lagi share screen. Kelihatan nggak, Pak? Belum, di share screen dulu. Di share screen dulu. Nggak bisa diklik ya. Saya nggak bisa masuk ke itu, Pak. Kemana? Apa? Di presentasinya ketutup. Tutup. Apa maksudnya nggak aktif? Nggak notif-notifnya nggak aktif. Enggak, Ibu, diklik dulu gambarnya, nanti baru aktif dia. Kan nanti klik present now. Nanti klik your entire screen atau seluruh layar Anda. Nah, Ibu klik dulu tuh tampilan layar laptopnya, baru klik share. Dia akan aktif nanti. Nah, itu udah. Sudah ya? Sekarang buka kalendernya, Bu. Yang ini? Itu tutup ya. Tutup. Di close aja, close. Yang ini bukan? Ya, Ibu tinggal di geser ke tanggal berapa tadi dibuatnya. Saya tadi ngeklik ini, Pak. Look for appointment slot itu. Oke, coba diklik. Boleh? Boleh, coba. Terus lagi. Nah, Ya. ini iya. Terus saya kan ngambil di sini, ngambil slot yang di sini. Terus kemudian saya tadi buka di yang tadi, Pak, buka yang ini. Di sini. Kan ini sudah berubah ini. Nah, ini saya bingungnya di sini ini. Bingungnya kenapa? Ini memang seperti ini ya, Pak. Jadi maksudnya saya ngambil ini berarti nanti kalau misalnya saya membuat schedule seperti ini, kemudian ada orang yang sudah mengambil di slot tadi nggak bisa ngambil lagi karena ini sudah ada di sini ini. Betul, karena kan sudah diambil slotnya. Berarti yang mengambil akan muncul di sini ya, Pak? Iya, karena Ibu yang bikin, jadi Ibu nggak perlu ngambil slot kan? Kan Ibu yang mengubah. Iya. Berarti akan muncul semua di sini yang sudah ngambil siapa-siapa aja gitu? Iya, akan muncul di situ di daftar undangan. Oke, baik. Iya, Pak. Saya terima kasih. Saya bingung di sini tadi. Nanti Ibu coba ya di luar ini ya. Iya, Pak. Siap. Dicoba, dipraktekkan dengan tim ya, dengan rekan-rekan di kantor. Setelah sudah mencoba, mengalami dan sebagainya, nanti baru bisa coba ke yang lebih luas lagi gitu. Baik, Pak. Siap. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Saya hentikan ya. Saya lanjut ke Google Meet sebentar lagi ya, karena waktunya sudah 14.15. Saya kebetulan jam 3 juga menjadi host di acara webinar APSI. Jadi saya lanjutkan dulu materinya. Yang jelas seperti itu konsepnya. Bapak Ibu tinggal di trial, dicoba. Karena tanpa percobaan ya sulit ya. Nggak akan ketemu masalah nanti. Nah, ketika ada masalah, tanyakan ke saya di WA. Nah, saya lanjut ke Google Meet sekarang. Karena ada banyak perbedaan ya. Mas Adit, sebentar sebelum Google Meet. Yang poin tadi harus di ini ya, akun Google Suite ya?
Enggak, itu di mana aja, Bu. Mana aja ada ya? Oh, berarti saya salah Iya. klik. Oke, sip. Nanti Itu dicoba. di mana aja bisa. Sip. Ya. Oke, saya lanjut sekarang ke Google Meet. Nah, Google Meet mungkin saya nggak terlalu lama, hanya menampilkan saja fiturnya, gitu ya. Ini kita bisa lihat, Bapak Ibu, tampilan saya, ya. Kita bisa melihat di sini ada nama-nama, di mana kalau di Zoom itu kan kita terbatas ya, nggak bisa menampilkan banyak wajah. Bapak Ibu bisa men-setting di sini, di titik 3. Di bagian layout, di change layout, ini bisa ubah hanya ke tile, dan ubah maksimum 49. Dan kita bisa setting nih, kalau cuman 9 ya yang tampil cuma 9 orang. Tapi kalau mau lihat semuanya, kita pilih layoutnya yang digaris tarik ke paling mentok, yaitu 49. Ya, 49 partisipan. Nah, kalau ternyata jumlahnya banyak lagi, misalkan mau foto nih ya, lebih dari 49. Bapak Ibu tinggal klik titik 3 di browsernya, dikecilin. Nih. Tuh, dikecilin tampilannya sehingga nanti semua wajahnya muncul di sini. Gitu ya. Jadi cukup satu kali capture semuanya kedapat gitu, dapat tampilan fotonya. Tinggal mainkan di sini. Kalau mau dibesarkan lagi dinormalkan ya ke 100. Nah, itu untuk mengubah tampilan. Yang kedua, untuk menggunakan papan tulis digital atau Jamboard. Ini kita klik saja. Jamboardnya kita klik, lalu kita bisa memilih. Ada 2 opsi. Mau pilih papan tulis yang masih kosong, atau yang sudah kita buat. Kalau guru saya di IPS di sekolah, dia sudah membuat dulu nih papannya. Berarti dia ngambil di drive. Nah, dalam hal ini kita coba buatkan yang baru saja. Nah, ketika saya buat ini, maka otomatis Bapak Ibu akan dapat linknya. Nah, ini muncul. Nah, nanti akan dapat linknya, ya. Ini saya linknya akan aktifkan. Turn link sharing on. Dan semua bisa mengedit, bisa menulis, bisa mencatat di papan yang sama. Lalu klik send. Nah, sekarang bisa terlihat nggak nih tampilan papan saya nih, papan digitalnya? Bisa Mas Edin. Nah, coba Bapak Ibu dibuka deh chatnya. Di chat itu ada link menuju Jamboard saya. Nah, coba dibuka linknya. Dibuka linknya, nah kita bisa sama-sama menulis. Misalkan 2 ditambah 3 sama dengan, nah silakan dijawab yang ada di papan ini yang bisa akses. Jadi kita bisa ngajarnya real time ya, menggunakan pena. Oke, sudah menjawab, sudah bisa ya. Nah, kedua, kita juga bisa mengganti tampilan spidolnya atau penanya. Ya, mau bisa marker, bisa spidol, ya, bisa juga kuas, bisa ganti-ganti warna. Silahkan ya, Bapak Ibu mencoba-coba coret-coret gitu ya. Tadi ini kita sekaligus belajar Jamboard. Bonus ya, sekalian belajar Google Jamboard, papan digital. Nah, misalkan Bapak Ibu ini sudah penuh ya. Kita bisa pindah ke papan kedua, tinggal klik lambang next di atas nih. Nah, sekarang jadinya ke papan, dan ini unlimited ya, nggak ada batasnya. Jadi semuanya bisa Bapak Ibu isi. Nah, di sini misalkan saya mau menghapus nih, tulisan siswa ini saya hapus. Jadi ini cocok banget buat kolaborasi, kerjasama dengan siswa ya, dengan tim gitu ya, untuk kelompok. Nah, kita juga bisa bikin sticky notes. Bapak Ibu, ayo kita coba gunakan. Nggak bisa buka linknya, dibuka linknya nggak bisa nulis, Mas. Kenapa? Kok nggak bisa nulisnya? Biasanya kan bisa nulis bareng kan? Bisa kok. Ini bisa yang lain. Saya nggak bisa, mungkin jaringan apa ya? Mungkin jaringannya. Warna penanya, Ben. Warna penanya. Udah. Kita coba bikin sticky notes ya,
kayak post-it. Apa dia ini? Misalkan ini saya, are you happy? Ini saya klik save. Nah, Bapak Ibu silakan juga ya membuat sticky note seperti ini. Di mana Boleh ambil, Mas? boleh pilih warna di sini, di sticky notes. Diklik, nanti ubah warnanya, mau pakai warna apa. Lalu klik save. Silakan dicoba dulu. Nih, ada yang sudah buat nih, siap belajar. Silakan disusun. Jangan saling tumpang tindih sticky notes-nya. Saya masukkan gambar juga bisa ya, cari di Google Workspace. Jadi kita bisa masukkan gambar langsung ke dalam papan kita. Kakak benar menggambar. Nah, seperti itu. Ini cocok ya buat brainstorming gitu ya. Bapak Ibu lempar sebuah topik, lalu silakan what's in your mind gitu. Apa yang ada di benak kalian saat melihat atau mendengar kata ini gitu. Nah, ini cocok sekali ya untuk brainstorming. Tinggal disusun aja sama gurunya nih supaya rapi gitu ya. Bisa dipindah-pindah. Nah, kemudian ini sambil yang lain melanjutkan. Ini juga ada kolom gambar nih ya. Itu Bapak Ibu bisa add image nih di sini langsung. Tinggal pilih aja nih di image search. Banyak, kalau mau upload bisa ya. Ini saya upload. Misalkan ini saya upload di papan ketiga nih. Saya move ke papan ketiga. Di sini misalkan saya upload webinar jam 3 nanti ya. Nah, ini dia. Ini saya upload gambar nih ke papan digital. Lima tiga. Nah, ini sudah tampil gambarnya. Ini bisa kita besarkan ya. Bisa kita kecilkan, bisa pakai mouse lebih enak ya. Nah, Teman-teman tiga, Bon. kemudian kita juga bisa membuat shape, membuat bentuk ya. Jadi ngajar tuh nggak akan jelek bikin segitiganya. Enak ya, karena sudah ada polanya. Tapi yang ngajar matematika cocok sekali ya. Tinggal tuliskan ini sudut X gitu ya misalkan. Temukan sudut Y-nya misalkan. Ini tinggal digariskan saja. Jadi lebih enak menggunakan papan digital. Nah, selain tulis tangan, kita pun bisa pakai teks di sini. Klik saja T-nya, nanti muncul kotak teks. Tuliskan rumus apa misalkan ya, kecepatan. Nah, jadi kita bisa menggunakan multi. Nah, kalau ini adalah untuk pointers. Jadi kalau kita ingin ngajar, nanti kita bisa ngasih pointers kepada yang sedang diajar. Nanti seperti itu Bapak Ibu. Lalu bisa juga Mana Mas Adin? bisa mengubah latar belakangnya. Di sini ya, di set background-nya nih. Mau yang latihan nulis. Ya, gimana? Tambah halaman? Halaman sini, diklik lambangnya nih. Next part. Iya. Nah, Mas Adin tanya. ya, silakan. Itu gambar segitiga persegi panjang itu picture atau bangun gitu Mas Adin? Soalnya hilang suara saya nih. Itu yang gambar segitiga persegi panjang yang di layar itu gambar picture atau bangun? Iya. Makan lah ya sama-sama apa itu ya. Bunda 3 sama 3. Ada masalah nih. 3 sama 5. Berapa buat bunda tuh? 35 baru. Bu Sofianti, Bu Media Sofianti, suaranya masuk. Iya.
Mas Adin, share linknya kembali, Mas Adin. Saya tukar pakai hotspot. Apa nyaringan bermasalah? Halo. Nah, baru muncul dia. Berarti memang jaringan tadi, Mas Adin. Iya. Gimana? Ya, yang Jambot. Udah paham ya Jambot ya? Jadi saat kita meeting, kita bisa bagikan papan digital. Kemudian bisa kita save. Kemudian bisa kita save. Adin, Ya, per halaman itu kan linknya sama kan Mas? iya. Sama. Di sini kita bisa mengedit tuh nama papannya, misalkan pertemuan ke-1. Oh iya. Jadi ini akan tersimpan di Google Drive kita nih. Jadi saat Bapak Ibu ngajar lagi di tempat yang sama, tinggal dibuka lagi. Itu untuk Google Meet. Saya untuk Google Meet. Mohon maaf, ada suara berisik kayaknya dari Bu Julianti. Enggak lah. Oke. Enggak ada berisiknya. Boleh di mute dulu mungkin. Saya mute dulu. Oke. Ya. Oke, sudah saya mute all. Nah, saya lanjutkan. Jadi Google Jamboard itu Bapak Ibu juga bisa akses di sini. Di Google Apps nanti ada Jamboard di bagian bawah. Nah, ini. Akan digital ya. Lambang tambah di sini. New Jam. Ini contohnya saya buatkan dulu. Misalkan saya nyiapin dulu bahannya gitu ya. Ini misalkan pertemuan klik OK. Saya sudah siapkan dulu sticky notes, misalkan sebuah brainstorming apa yang Anda ketahui tentang hukum pasar. Nah, ini kita bisa memilih warnanya nih, mau pakai yang gitu ya. Misalkan yang hijau, kita klik save. Ini kita klik cancel. Ini sudah muncul. Letakkan di sini. Nah, kalau kita mau duplikasi bisa duplikasi. Nah, tinggal kita ganti namanya apa gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan gambar. Misalkan saya cari di Google saja. Pasar tradisional. Misalkan. Jadi saya klik satu gambar, saya insert. Misalkan ini nih, dia anak SMA misalkan. Nah, kita sudah nyimpan duluan nih, sudah setting semua. Nah, kalau kita mau saat meeting bisa kita ambil gitu ya. Misalkan ini sudah tersimpan nih. Ya, sudah tersimpan namanya pertemuan kedua di sini. Nah, saya balik ke Google Meet-nya, terus saya klik tentang aktivitas whiteboard, nanti pilihnya yang choose from drive. Nah, ini saya ambil yang tadi sudah siapkan. Nah, ini ya. Nah, itu. Ini akunnya beda. Bisa diambil ya. Yang tadi nggak ada di sini, akunnya beda. Ini akun saya yang lain. Nah, oke. Saya buka Zoom ya, sebentar. Saya buka dulu albumnya Pak Isam berisik, Pak Isam. Di mute saja Bapak Ibu kalau tidak bicara.
Mas Adin tanya. Ya, silakan. Itu waktu misalkan kita guru matematika kan menampilkan gambar segitiga yang bermacam-macam, itu di Jembet tuh berupa gambar atau bangun yang bisa diubah-ubah, Mas Adin? Terima kasih. Ya, tergantung ya Pak. Kalau modelnya gambar itu nanti bisa, kan ada shape ya, ada bentuk, ada gambar gitu ya. Ya, sebentar Pak Ibu, ini saya buka ruangan dulu. Ya. Ini sudah ada masuk. Oke, kita lanjut lagi. Tadi gimana Pak? Siapa tadi? Pak Bambang ya? Yang tanya siapa? Saya Pak Nadine. Oh, Pak Hisam. Iya. Menampilkan bangun di Jembet sehingga bangun itu bisa ditarik, misalkan segitiga bisa dijadikan sama kaki, bisa jalan segitu, itu bisa nggak ya? Ya, jadi Bapak bisa menggunakan opsi menggambar manual ya di sini nih, pakai pena gitu ya. Nah, tapi kan kadang nggak rapi ya, nggak bagus. Nah, kita bisa pakai yang di sini yang save. Ini nih. Nah, hanya ini Pak menu yang ada di Jamboard. Nanti Bapak tinggal kasih soalnya, kasih rumus-rumusnya, temukan berapa dan sebagainya. Nggak ada tambahan lain. Begitu ya Pak Hisam ya? Oke, terima kasih. Ya. Baik, saya lanjut lagi. Itu fitur yang ada di akun sekolah ya. Jadi dia muncul dua menu ya. Ada recording, bisa merekam, bisa juga membuat papan digital. Nah, selebihnya adalah ini mengubah tampilan, ini membuat full screen, ini mengubah latar belakang, seperti ini nanti tampilannya. Kalau mau dibuat blur saja, nanti ini jadi blur ya belakangnya. Ini lebih blur lagi di belakang, ini nggak kelihatan. Tapi kalau mau pakai background juga bisa. Nah, tinggal dipilih saja mau yang mana. Ini dengan akun belajar ya. Nanti dengan akun yang lain itu beda. Seperti akun APSI atau LPKB itu beda. Karena di APSI bisa nambahkan sendiri dan bahkan bisa bikin breakout. Nah, itu contohnya. Kemudian berikutnya ada caption. Caption ini kita semacam menampilkan subtitle. Misalkan lagi meeting sama native ya, sama bule nih. Ini bisa kita aktifin captionnya. Nanti muncul captionnya di teksnya. Nah, seperti ini. Good morning everyone. Today I'm going to talk to you about Google Applied Digital Skills. Nah, jadi membantu ya, membantu Bapak Ibu yang nggak bisa bahasa Inggris dengan audio saja, tapi pengen ada tulisannya. Nah, ini bisa ya. Coba kita ganti ke bahasa lain, ada nggak ya selain Inggris? Ini caption namanya. Ini pilihannya ya. Sayangnya belum ada bahasa Sunda ya, bahasa Jawa. Jadi hanya ada Inggris. Nah, jadi kalau meeting sama native, ini bisa kita aktifin. Jadi kita bisa macam nonton film ya. Bisa ada audionya, juga ada tulisannya. In this video, I would like to explain about how to set up Google Calendar. The first thing you have to do is open your calendar and then set your schedule and choose your date and type your agenda. Nah, udah bagus ya, sudah paten bahasanya. Untuk mematikan tinggal kita turn off saja di captionnya. Klik apply. Nah, untuk yang telepon, sayangnya di Indonesia belum bisa ya. Hanya di US saja, bisa by phone. Jadi, dia nggak join dengan video, tapi by phone. Tapi belum bisa di Indonesia. Belum support. Nah, lainnya tinggal di setting. Ini ada setting, Bapak Ibu bisa nanti memilih audionya pakai apa. Misalkan pakai headset, berarti pilih. Nanti muncul di sini nama headset, nama headphone-nya. Gitu ya, tinggal dipilih. Kalau pakai video berarti misalkan pakai sambungan video gitu ya, tinggal dipilih.
Nah, untuk resolusinya bisa di-set mau yang bagus atau mau yang standar. Nah, ini fungsi host ya. Fungsi host itu ada di sini juga, tampil di sini. Bapak Ibu bisa menonaktifkan chatting sama share screen-nya. Jadi, coba Bapak Ibu di share screen pasti nggak bisa sekarang. Dan juga nggak bisa chat, karena saya disable, saya matikan. Sayangnya belum bisa, oh ya, untuk mute all itu ada di sini. Ada di klik dulu nama anggotanya, nanti ada all mute. Ini. Jadi kalau dulu kan cuma one by one nih kita bisa unmute-nya. Sekarang bisa all. Tapi dia bisa unmute lagi. Kalau di Zoom kan nggak bisa tuh, dikunci ya. Kalau di sini bisa. Kalau saya unmute, maka dia bisa di-unmute sendiri. Seperti itu. Nah, ini saya akan tunjukkan dengan yang akun lain. Ini akun PLPKB ya. Nah, ini akun Google Workspace, tapi bukan akun sekolah. Ini akun bisnis. Nah, di akun ini, ya, di akun bisnis yang ini miliknya PLPKB, dan juga miliknya APSI itu sama ya, karena saya yang buat juga. Bedanya adalah, Bapak Ibu, di kolom aktivitas, ini, oke, ada breakout-nya. Bisa lihat nggak nih? Kelihatan. Bisa. Nah, bisa breakout kayak di Zoom. Bisa bagi kelompok sama siswa. Bisa di-setting beberapa kelompok. Itu bisa. Misalkan dibagi 4 kelompok. Diatur setiap kelompoknya dapatnya 30 menit diskusi. Lalu diacak pesertanya kalau banyak, atau di-input manual, itu bisa. Lalu yang kedua, ada polling. Nah, maksudnya bisa bikin polling. Pollingnya ini bisa kita juga ubah sebagai absen. Jadi kalau ngajar itu saya selalu pakai ini, silakan hadir. Jadi misalkan tadi tanggal 9 ini ya, nggak tulis hadir. Ini terlambat misalkan. Nah, lalu saya pilih launch, saya luncurkan. Siswa saya itu tinggal dia memvote aja, memilih yang hadir. Nah, ketika nanti kelasnya saya sudahi, maka langsung di email hasil daftar pollingnya. Jadi nanti siapa yang ngisi yang terlambat, yang hadir dulu lebih enak. Jadi kita nggak lagi manual mengabsen yang hadir dulu siapa gitu ya. Kita bisa menggunakan fitur polling dan enak awalnya buat polling, tapi saya sedikit ubah menjadi absen. Karena dia akan tersimpan ke email kita atau ke Google Drive. Nah, kemudian seperti di Zoom juga, di Zoom webinar, yang bisa diajukan oleh. Nah, itu bedanya. Beda yang kedua adalah di bagian background, itu kita bisa menambahkan nih. Ada kolom tambah ya, bisa menambahkan latar belakang. Kalau tadi kan di itu nggak bisa nih, kalau di dunia sekolah itu nggak bisa, nggak ada opsi menambahkan. Di sini bisa. Yang lainnya sama. Nah, bedanya adalah di sini tidak ada opsi untuk record. Nggak ada ya. Yang ini sama. Nah, itu bisa di online. Nah, itu menjadi kalau punya akun sekolah, maka tadi saya sampaikan kelebihannya. Tapi kalau punya akun APSI atau PLPKB juga kelebihannya banyak. Bisa dibuat breakout, juga bisa dibuat polling. Nah, itu metodenya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke webnya Zoom seperti ini, Meet ya, sebaik-baik. Nah, di Meet ini kita bisa men-schedulekan juga. Misalkan mau ngajak meeting, tapi nanti malam, kita bisa ambil linknya aja di sini. Bisa ambilnya di sini.
Ini kita bisa copy linknya. Jadi kita klik selesai. Kita copy di mana. Kalau mau langsung bisa klik instant meeting. Berarti ini langsung kita membuka meetingnya. Gitu. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa menambahkannya di sana. Baik, saya kira sudah selesai. Nanti untuk Google Meet dan Google Calendar. Silakan yang ingin bertanya. Adin, izin bertanya. Ya, silakan. Ini tadi kan yang aplikasi yang dibuat PLPKB sama APSI ya. Kalau yang umum itu bagaimana Pak? Karena nih yang seperti ini di detail rapat di saya nggak muncul Pak yang tadi itu. Seperti breakout dan sebagainya itu nggak muncul. Detail rapat hanya muncul info akses sama lampiran aja udah. Coba bisa di-share screen nggak? Sambil menunggu, mohon maaf Pak Bambang Effendi mikrofonnya. Oke, ngapunten lupa. Ya, silakan di share screen. Ini kok kayak tadi lagi. Ya, nanti Bapak Ibu yang di sini tidak memiliki akun Google yang bisnis, nanti di data ya, nanti saya buatkan. Kalau Bu Judi kan udah punya dari APSI, sama aja tuh akunnya. Akun bisnis itu maksudnya apa Mas Fadil? Tadi akun, kan kalau akun Belajar ID kan itu gratis ya Bapak Ibu ya. Gratis tapi tidak punya kelebihan bisa breakout. Nah, kalau akun yang bisnis itu bisa breakout. Oke. Muncul nggak Pak? Sudah muncul. Nah, ini hanya ini detail rapatnya. Yang Ibu tanya apa? Yang tadi yang seperti Pak Adi tampilkan tadi dari detail rapat ya, detail meeting tadi loh. Iya. Kita kok di saya nggak ada gitu. Coba saya cek, saya ada nggak? Sama Bu, saya juga. Terus tadi yang apa detail rapat tadi dari mana ngekliknya Pak? Yang muncul apa kita bisa munculkan seperti tadi kan disampaikan bahwa ini kalau aplikasi yang APSI sama PLPKB gitu ya. Sama. Ya. Nah, maksud saya kalau yang selain itu yang tidak bukan dari yang dibuat oleh Pak Adin, apakah juga bisa seperti itu gitu loh maksudnya? Ya. Untuk fitur itu ya hanya ada di akun yang saya buat. Ibu sekarang pakai akun apa nih Bu? Akun sekolah atau akun pribadi? Pribadi. Nah, coba punya akun sekolah nggak? Akun Belajar ID nggak? Saya nggak tahu itunya Pak, nggak tahu apa passwordnya. Oh, nggak tahu ya, nggak apa-apa. Pak, gimana sekalian tanya? Nanti apa untuk itu akun Belajar ID itu kan harus lewat dapodik operator ya? Iya. Kalau misalnya saya kan minta ke operator nggak dapat sampai sekarang. Kalau misalnya kita yang ini nggak bisa yang minta nggak bisa ya? Enggak, karena dia diberikan dari pusatnya dari dapodik. Jadi seharusnya sudah. Nah itu dia tuh Pak yang itu kerepotan saya. Tipu. Ya. Dia maksimal ini. Iya betul. Kemarin saya sudah ingatkan lagi. Iya. Bapak Ibu kalau ada di sekolah kesulitan dengan atau TU-nya mungkin kurang paham,
boleh kok minta tolong saya gitu ya. Nanti hubungin saya, nanti saya bantu. Misalkan tadi nih seperti Ibu training nih. Nanti Mungkin saya japri, Pak. mungkin operatornya nggak tahu ya, nggak paham tentang Google dan sebagainya, saya siap bantu ya. Tinggal nanti Baik, Kak. janjian mau Google Meet atau Zoom meeting hari apa jam berapa untuk aplikasi misalkan. Itu boleh nggak apa-apa. Siap, Pak. Siap. Terus nanti Bapak Ibu di sini yang ikut bootcamp juga saya akan buatkan akun PLPKB ya, supaya Bapak Ibu bisa menikmati fasilitas Ya, yang tadi. siap. Terima Ya. kasih, Pak. Baik, saya tutup ya, Pak. Silakan. Mas Adin, Ya. Pak Izam, tadi Mas Adin sempat menyebutkan akun belajar.id ya. Itu kelebihannya apa? Karena untuk yang saya pakai ini kan belajar.id ini. Unlimited ya kan? Baik, akun belajar ID itu sebetulnya sama aja dengan akun sekolah, gitu ya. Hanya bedanya dia dibuat oleh Kemdikbud ya, oleh pemerintah. Nah, dibanding kelebihannya banyak kekurangannya. Contohnya, misalkan begini, saya coba share screen. Kalau Bapak Ibu daftar ke Google Workspace sebagai akun mandiri sekolah, itu kita bisa punya hak akses sebagai admin. Nah, admin seperti ini. Misalkan ini saya masuk ke akun sekolah. Di akun sekolah, ini saya bisa muncul menu admin di sini. Nah, muncul menu admin. Nah, di sini. Di menu admin ini kita bisa men-setting sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan bisa menambahkan atau mengurangi anggota. Misalkan ada siswa pindahan, siswa masuk. Itu tinggal buatkan saja oleh admin. Nah, tapi kalau di akun belajar ID, Bapak Ibu dibatasi bukan super admin, hanya admin biasa. Yang mana nggak bisa menambahkan atau membuat akun. Jadi seperti itu kekurangannya. Nah, kalau ini saya akun saya yang pribadi nih, akun sekolah G Suite, tapi saya yang mendaftarkan gitu. Jadi pakai domain sekolah. Kalau pakai domain belajar ID, itu saya nggak bisa akses sebagai admin karena dipegang oleh pusat. Seperti dan ada keterbatasan penggunaannya. Tapi secara fitur itu sama aja, ya, nggak ada bedanya. Seperti itu Pak Usam, ya. Oke, makasih. Ya. Tapi drive-nya unlimited ya Mas Adin ya? Ya, betul. Unlimited. Belajar. Kalau buat suka tuh unlimited. Iya, itu kelebihannya di drive-nya itu. Ya, kelebihannya di drive-nya unlimited, sehingga meetingnya bisa direkam. Cuma sayangnya, Bapak Ibu tuh tidak bisa menikmati tadi breakout sama polling. Kalau mau pakai itu mesti upgrade, mesti bayar sekitar $5 tiap bulan ke Google. Berarti sekitar berapa ya? 70.000 ya? 80 ribuan. 1 bulan harus bayar. Seperti itu. Kalau menggunakan kalau pakai akun sekolah di upgrade. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Saya akan bagikan sertifikat untuk hari ini. Saya coba share screen. Berarti dapat Google Meet sama kalender ya. Oke, ini di sini ya. Di dashboard. Nah, besok kita akan belajar Google Form sama Google Data Studio. Nah, seperti biasa Bapak Ibu di ini ya, di edit sendiri namanya. Google Chat sudah, sekarang di bagian kalender. Oke, bootcamp saya nanti Bapak Ibu seperti biasa ya, di edit sendiri. Saya downloadkan. Saya kirim di WA saja Bu ya, Bapak Ibu ya. Siap, Pak.
folder, saya namakan dulu. Certificate kalender. Oke, silahkan kita cek WA. Apply. Dikirim di mana, Mas? Di WA. Sedang load. Oh iya. Saya yang Meet tadi udah dapat kebetulan lewat yang ngisi di apply itu. Iya. Jadi Bapak Ibu juga bisa ya. Bisa Yang Meet tapi ya namanya self regulated learning. Karena kalau Bapak Ibu memprint out-nya lewat saya itu terdata di database saya. Jadi ketika diminta buktinya, Bapak Ibu mengumpulkan sertifikat ini, diminta buktinya. Nah, itu bisa merujuk ke saya, karena saya menyimpan database. Siapa yang tergabung dalam kelas ini, maka ketika dia memprint, maka dia berhak mendapatkan sertifikat itu. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk ikut juga ke webinar. belum masuk ya? Ya, Belum masuk yang dikirim tadi. ini soalnya 30 mega, jadi gede. Oh, patut lah banyak. Lagi. Seperti kemarin ya, banyak. Oke, Bapak Ibu, saya sudahi karena saya harus bersiap sebagai host di APSI untuk membuka ruangan. Ngopi ya? Ya, di Yang ngopi. ngopi. Betul, di Ngopi APSI. Nanti linknya yang ingin bergabung saya, atau mungkin Bu Juli juga bisa bantu share ya di kita bagi yang ingin menambah wawasan ke teknologi terkini. Bapak Ibu terima kasih banyak. Alhamdulillah di hari kedua kita bisa tetap komunikasi. Untuk link rekamannya akan saya bagikan nanti di grup. Sampai jumpa di hari besok Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung live Mas Adi. Ya, kan. Saya langsung tutup ya. Halo. Halo Pak. Ya. Itu banyak teman-teman masih di attendance, saya jadikan co-host dulu. Sudah. Itu tadi. Sudah. Oke. Ya, siap.